Sahabatku yang terkasih, Santo Josemaria dalam buku Jalan menulis, dalam saat-saat perjuangan batin dan dalam percobaan, ketika barangkali orang yang baik menaruh rintangan-rintangan di jalanmu, besarkan hati merasulmu. Dengarkanlah Yesus yang berbicara mengenai biji sesawi dan ragi, dan katakan kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami, dan Anda akan merasakan kegembiraan dalam merenungkan kemenangan di masa yang akan datang. Burung-burung di udara bernaung di bawah karya kerasulanmu yang saat ini baru mulai bersemi, dan seluruh adonan yang akan beragi. Senin 26 Juni, bacaan Injil diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersemayam pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk bersabar, untuk coba menghargai hal-hal kecil, yang mana segalanya selalu dimulai dengan hal yang kecil seperti benih. Engkau ingin mendorong kami ketika kami menginjil dan melakukan kerasulan kami, dan walaupun buah-buahnya membutuhkan waktu untuk berbuah, Engkau mendidik kami untuk tidak putus asa ketika jiwa-jiwa menggunakan waktu mereka untuk menanggapi kasih karunia Injil. Sahabat, tanaman bambu Cina dimulai dari biji yang kecil. Setelah ditanam, di tahun pertama perubahannya sangat sedikit. Hanya tunas kecil yang menyembul dari tanah. Pada tahun kedua, sahabat menyiram dan memupuk dan merawatnya. Tetapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Di tahun ketiga, keempat, kelima, tidak kelihatan perubahan. Akhirnya, pada tahun keenam, tanaman bambu Cina mulai tumbuh. Kenyataan bambu malah tumbuh tinggi 90 kaki hanya 6 minggu. Akar yang tersembunyi terus bertumbuh sepanjang waktu, dan sekarang tangkainya tumbuh bersamaan dengan akar itu. Benih tumbuh di bawah tanah, bahkan kita tidak bisa melihatnya. Ragi mengubah tepung dari dalam perlahan tanpa ada yang menyadarinya. Dan kerasulan yang sahabat lakukan ke teman-teman untuk bawa mereka kepada Yesus akan selalu bereaksi walaupun sahabat tidak melihat. Kita tidak boleh putus asa. Kita jangan pernah menyerah. Benih itu ada di sana dan tetap tumbuh. Dan suatu hari ia akan meledak keluar. Maria, harapan kami, ajarilah aku untuk bersabar dan tidak pernah putus asa. Bunda Maria harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.